سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selamat malam ayah dan bunda soleha, berjumpa lagi dengan kami di sini ya bersama pembelajaran RFF dan LOP Arta MR. Bagaimana kabar ayah dan bunda setelah berRamadan 1 bulan full, kemudian sudah berhari raya, sudah sawalan juga ya bunda ya. Masya Allah, di Pemalang tadi rame banget sawalannya bunda. Di Batang bagaimana ini bunda? Batang juga ramai ya. Iya, luar biasa. Ya, bagaimana kabar sahabat semuanya hari ini? Iya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, setelah 1 bulan kita berpuasa sudah, ada yang sudah ikut RMR Ramadan, ada yang sudah ikut COMR Ramadan. Ya, luar biasa, ini energinya berlian semua bunda. Dan RFF kita pada malam hari ini kita kembali lagi seperti sebelum Ramadan ya. Jadi kita full online, tidak ada offline-nya lagi. Tapi insya Allah nanti tetap terhubung dengan jemaah insan mulia ya bunda. Energinya luar biasa sekali bunda, kita RFF hybrid selama 1 bulan kemarin. Iya. Ayah bunda semuanya, insya Allah pada malam hari ini kita akan mengambil tema tausiah tentang sholat ya. Sebelum materinya akan disampaikan oleh Bunda Susan nanti, izinkan saya untuk mengingatkan kepada sahabat semua ya, terutama untuk sahabat yang baru bergabung di privat RFF dan LOP kita pada malam hari ini. Nah, jadi izinkan saya menjelaskan kembali tentang kegiatan rutin kita selama setiap hari Kamis malam ya, malam Jumat kita itu mengadakan riadoh ya. Riadohnya berisi tentang pembahasan jurus-jurus yang ada di Magnet Rezeki. Kemudian kita ada membaca nanti yang tadi sudah dikirimkan ya di grup WhatsApp PDF-nya, yaitu membaca Al-Waqiah, kemudian kita membaca ru'yah ya, ayat ru'yah, kemudian ayatul syifa, kemudian kita juga memboster doa-doa dari sahabat semua, kemudian kita mendoakan yang sudah wafat, kemudian hal ya yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Jadi meskipun sedikit berbeda dari sebelum Ramadan, kalau di sebelum Ramadan itu kita ada sesi tanya jawab ya, setelah kita riadoh ada sesi tanya jawab. Untuk setelah Ramadan ini kita menggunakan format riadoh sama seperti saat bulan Ramadan kemarin. Kemudian tidak ada sesi tanya jawab langsung. Sesi tanya jawab itu kita adakan di ruang pembelajaran WhatsApp. Jadi kalau sahabat yang mau tanya-tanya silahkan nanti diketik ya, diketik di kolom chat, kemudian diketik di kolom chatnya di Google Meet juga bisa, silahkan. Nanti pertanyaannya akan kami tampung, dan setelah kami tampung nanti kami akan membawa ya ke grup WhatsApp, dan di sana akan dijawab oleh pemateri kita Bunda Susan. Kemudian kami juga ada kelas-kelas spesial yang akan membantu sahabat memboster ilmu magnet rezekinya yang sudah dicas selama 1 bulan Ramadan kemarin. Jadi nanti setelah selain ada kegiatan ruang di RFF dan LOP ini, kami juga mengadakan pembelajaran via grup WhatsApp ya, ada RMR level 1, level 2, level 3. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan memainkan ya RMR level 3. Di sana ada 4 jurus ya yang powerful yang akan kita bahas bareng-bareng, dan
plus Zoom spesialnya adalah bagaimana kita bisa menjadi magnet cinta dan magnet uang. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya Bunda Susan oleh beberapa sahabat kita. Kemudian insya Allah dalam pekan depan, nah Bunda Susan juga mau bagi-bagi ilmu, dan ini sangat luar biasa sekali. Ilmu yang akan dibagikan adalah bagaimana cara sahabat mau ke Baitullah. Siapa yang belum umrah, siapa yang belum haji, ngacung. Ada nggak yang mau umrah haji gratis? Dikasih gratis sama Allah, ayo tunjuk tangan, boleh diketik di kolom chatnya, katakan saya yang ingin umrah gratis, yang ingin naik gratis, haji gratis, katakan saya, angkat tangan yang tinggi. Oke, ketik rame-rame, saya mau umrah, saya mau umrah, saya mau naik haji. Mengumrahkan bisa, menghajikan bisa. Nanti Bunda Susan yang sudah berpengalaman ya Bunda Susan, umrohnya itu kurang lebih sudah 8 kali ya Bunda Susan ya. Nah, hajinya sudah berapa kali Bunda? 100. Alhamdulillah. Gurunda Ustadz Nasrullah sendiri umrohnya sudah 37 kali. Keren. Ya luar biasa. Sahabat semua mau kan umrohnya bolak-balik kayak Pak Nasrullah? Iya, insya Allah nanti pekan depan di hari Rabu ya Bunda ya. Ya, yang mau ikutan Zoom-nya gratis, silahkan nanti masuk ke ruang Zoom, nanti kita akan beritahu lagi lebih lanjut di grup-grup WhatsApp. Nah, demikian sahabatku yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini ya. Kurang dan lebihnya nanti insya Allah akan disambung lagi oleh Bunda Susan. Yang malam ini kita akan membahas gimana sih caranya sholat kusuk. Pasti sahabat kalau sholat ya selama ini mikirin Allahu Akbar gitu ya. Kadang-kadang kalau emak-emak nih kayak saya, aduh tadi kok saya lupa matiin kompor. Kompornya gimana itu kompornya? Nggak jadi sholatnya, malah lari ke belakang gitu kan. Terus kalau bapak-bapak, aduh istri minta uang belanjaannya jatah saya tuh berapa, mau ditambahin berapa gitu. Kadang mikirnya gitu ya nggak Pak? Ayo Pak Ahmad Sopandi. Nah, ketidakkhusyuan kita ternyata ada gangguan atau was-was dari syaitan dan hawa nafsu diri kita sendiri. Nah, untuk lebih lanjutnya gimana sih mengatasi persoalan sholat yang hatinya masih kemana-mana, kurang khusyuk, kadang-kadang ada persoalan, ingatnya ya Allah itu tadi anak hamba baru saja dipanggil oleh kepala sekolahnya, katanya berantem dan lain sebagainya. Nah, padahal kalau kita sholat itu ya sholat aja, sholat itu adalah teknik untuk merilis, melepaskan. Allahu Akbar, udah masyarakat tinggal dulu kita fokus kepada Allah gitu ya. Gimana cara sholat yang khusyuk Bunda Susan? Waktu dan tempat saya persilahkan, monggo Bunda. Halo Bunda. Ya. Luar biasa Bunda ya. Luar biasa Bunda kita, Masya Allah, energinya dahsyat ya. Iya Bunda. Masya Allah, tabarakallah. Bahagia sekali sahabat surga, pada malam hari ini kita berjumpa kembali ya. Suaranya Bunda Susan yang di Zoom mic-nya belum dibuka. Iya. Belum ya. Oke ya. Biar enggak kickback gimana Bunda Pita? Ini kickback enggak? Enggak ya, insya Allah ya. Ya. Sudah jelas Bunda Pita? Ya, Bunda sudah. Ya alhamdulillah. Masya Allah, bahagia sekali sahabat surga, sahabat pecinta magnet rezeki dan juga pecinta Riyadhah Al-Waqiah berjamaah. Malam ini kita bersua bertatap muka kembali dalam majelis yang luar biasa yang ada di Google Meet dan juga ada di Zoom ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang belajar sholat khusyuk ya, seperti yang juga sudah diajarkan Ustadz Nas ya, bahwa pada waktu sholat itu sebenarnya kita merilis persoalan.
Nah, kita bisa melepas segala persoalan itu, kita serahkan kepada Allah. Bagaimana sholat khusyuk melalui pendekatan ilmu-ilmu magnet rezeki ternyata membuka pintu-pintu keajaiban, membuka pintu rezeki dan keberkahan. Bapak Ibu, kita pahami dulu apa bacaan-bacaan sholatnya. Ya, artinya apa? Kita pahami dulu nih Bapak Ibu. Nah, maka yang punya catatan ya bisa dibuka kembali Bapak Ibu. Ya, yang punya catatan, yang mungkin ada buku dari anak-anak kita atau juga mungkin pada waktu kita sekolah masih ada bukunya tentang sholat, itu kita buka kembali ya, karena kita belajar kan terus-menerus Bapak Ibu ya, enggak usah malu, kita belajar kembali apa sih bacaan-bacaan sholat kita yang mungkin belum tepat ya, kita perbaiki lagi pada saat kita melakukan sholat demi sholat kita. Kemudian pelajari pula gerakan-gerakan sholat kita, pemahaman yang terbantu khusyuk nanti sahabat ya, karena ketiga bagian dari tubuh kita akan bekerja bersamaan, antara lisan yang diucapkan, kemudian pikiran yang menerjemahkan, dan hati yang merasakan. Nah, nanti akan terasa makjleb, ngefek dahsyat dalam kehidupan kita, karena pikiran kita tidak sempat terpikir gorengan saya bagaimana, kompor saya bagaimana, masakan saya seperti apa, ini yang ibu-ibu ya, atau jemuran saya bagaimana, kabarnya nih mau ada hujan, mau ada gerimis dan lain-lain, tidak memikirkan itu ya. Insya Allah akan terhindarkan dari hal-hal yang seperti itu, dan Allah nanti akan menolong ya dari banyak arah ya. Ketidakmudahan kita ternyata akhirnya nanti bisa jadi tetangga yang membantu ya, saudara juga nanti yang akan menangani dan lain-lain gitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai belajar sholat untuk khusyuk ya, bagaimana lisan kita mengucapkan, terkonektivitas dengan ada pikiran yang bisa menerjemahkan. Jadi pikirannya menerjemahkan, tidak sempat mikir ada bayangan-bayangan sebelumnya gitu kan, kegiatan-kegiatan sebelumnya, dan hati merasakan betul-betul pada saat sujud itu bagaimana, pada saat ruku itu bagaimana, seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti efeknya perasaan kita ya di dalam keseharian itu benar-benar plong, nyaman, tenang, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian pada saat kita membaca Al-Waqiah ya berjamaah seperti ini dan mendownload ilmunya, energinya menjadi bertambah besar. Manfaatnya energi besar dan frekuensinya makin menaik, itu nanti untuk tombol keajaibannya itu sangatlah mudah. Di bagian kehidupan Bapak Ibu masing-masing tidak sama, di bagiannya Bunda Pita, di bagiannya saya, di bagiannya Bunda Dina, di bagiannya Bunda Jahmayana, di bagian Bunda Wahyuni dan lain-lain, itu beda-beda nanti untuk tombol-tombol keajaibannya. Nah sebelumnya untuk Bapak Ibu semua, sambutlah salam dulu dari saya Bapak Ibu, karena belum saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebelumnya Bapak Ibu semua, saya ingin mengecek semangat dari Bapak Ibu levelnya sampai seberapa. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, dahsyat. Apakah itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Bagaimana pengamal ilmu magnet rezeki? Be positif, be happy, cause Allah. Tepuk tangannya dulu tuh Bapak Ibu. Masya Allah. Sebelumnya ya Bapak Ibu, sekarang ini masih ada di situasi Syawal, jadi saya ucapkan ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, taqabbalallahu minna wa minkum, qulu amin wa antum bi khair. Mohon dimaafkan ya sahabat, Bapak Ibu semua, segala kekurangan saya dan tim, ataupun ada kekhilafan baik ucapan saya, tindakan saya dan tim juga ya. Dan semoga Allah terima Bapak Ibu semua segala amal kebaikan, amal soleh kita selama di bulan Ramadan kemarin dan tersambung ya, ada di bulan-bulan berikutnya nih sahabat ya. Dan amin. Semoga kita lulus ya Bapak ya. Semoga kita lulus di bulan Ramadan kemarin dalam mengerjakan banyak rangkaian ibadah dan dalam
kegiatan sehari-hari kita dalam keadaan seluruhnya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya nih Bapak Ibu, mari untuk kita buktikan kepada Allah. Kita buktikan nih, ya buktikan betul-betul kita komitmen pada diri, kemudian buktikan kepada Allah bahwa kita ini benar-benar menjadi hamba yang lulus di bulan suci Ramadan kemarin ya dengan baik. Salah satu indikatornya apa? Berhasilnya dan suksesnya seseorang dalam melaksanakan ibadah di bulan suci kemarin adalah dengan ia menjadi orang yang terus bertakwa, meningkatkan amalannya. Ya bukan hanya cukup di bulan suci Ramadan saja, tetapi di 11 bulan setelahnya itu terus menerus ya untuk melanjutkan tilawahnya, melanjutkan ke masjidnya ya, melanjutkan senang untuk puasa sunnahnya, melanjutkan untuk senang sholawatannya, senang sedekahnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita mohonnya apa nih? Ya, gimana Bapak? Tingkatnya juga. Iya, betul ya. Jadi terus-menerus ya Pak ditingkatkan. Nah, untuk apa sih semuanya itu? Adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Selalu kita bermohon mendapat perlindungan dan pertolongan Allah dimanapun kita berada. Makin disayang oleh Allah, ditandai apa nih Bapak Ibu? Kita kuat, kita tegar menghadapi ada banyak ketidakmudahan, bisa tetap tangguh, bisa diberi kekuatan oleh Allah, itu tandanya Allah sayang. Kemudian apalagi kita diberi ada banyak keajaiban-keajaiban ya dari doa-doa yang telah kita panjatkan. Nah, selama perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu, tentu ada mudah dan tidak mudah, itu silih berganti. Dalam kehidupan kita ada maunah, ada keajaiban, tapi juga ada tumpukan, ada ujian, ada persoalan, ada sehat, ada tidak sehat ya. Kemudian ada profit, tapi juga ada yang kemudian belum profit atau mungkin kecewa, bahkan maaf tanda kutip ditipu, seperti itu ya. Nah, kemudian tumbukan-tumbukan yang terjadi itu sering kita ucapkan adalah saya dapat ujian, saya dapat persoalan, saya dapat ada bungkus permen, seperti itu ya. Nah, biasanya kita ngomongnya ujian, padahal maunah itu juga ujian Bapak Ibu. Ya, jadi keajaiban itu juga ujian sebenarnya. Nah, ujiannya untuk apa? Pada saat kita dapat keajaiban, membuat kita makin dekat sama Allah apa tidak gitu. Kalau misalnya keajaibannya itu menjadikan kita dekat sama Allah, berarti ujiannya naik kelas ya, ujiannya lulus ya. Kemudian pada saat ada persoalan, kita pun kemudian tetap malah makin mendekat kepada Allah, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan orangnya, itu pun insya Allah tergolong ya untuk lulus ujian. Maka kita ingin yang seperti itu, karena ilmu yang kita pelajari terus-menerus saat ini adalah ilmu untuk mental kita agar terus tangguh, terjaga, kuat ya dalam situasi apapun itu kita bisa ridho ya. Kita bisa ridho menerima segala persoalan, segala kejadian yang Allah suguhkan ada di sekitar kita, dan kemudian kita menjadi orang yang lebih lapang. Apalagi saat ada musibah, ada ujian yang tidak mudah gitu ya. Kita ubah semuanya ya, kita ubah seperti kita proses menjadi barokah gitu ya. Masya Allah. Jadi ada ketidakmudahan tetapi tetap keren. Difitnah orang tetap keren gitu kan. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan nih Bapak Ibu ya. Tentu tapi kita tidak meminta ada persoalan, tentunya tidak ya. Nah, Bapak Ibu yang dicintai Allah, ketika kita sudah bangun hubungan yang baik dengan Allah, kemudian hidup ini sebenarnya adalah untuk mencari ridhonya Allah. Saat kita tidak bisa ridho nih atas kejadian misalnya, ada seseorang ditipu 20 juta, ditipu 40 juta, ditipu 50 juta. Kemudian udah saya berarti tidak ada guna nih ngaji, ternyata tapi setelah saya ngaji malah ditipu. Berarti tidak ridho dengan kejadian yang telah Allah
hadirkan pada kehidupannya, maka akhirnya nanti keajaiban selanjutnya pun tidak mendekat. Seperti itu Bapak Ibu. Maka pilihannya itu tidak ada pilihan lain nih Bapak Ibu ya. Sebagai wujud pengorbanan kita kepada Allah, sebagai rasa cinta kita kepada Allah, ya kita harus mau nih menerima. Wah keren, hadirkan aja jurus-jurus yang ada di magnet rezeki. Kita jaga energi brilian yang ada di dalam diri kita. Kita jaga energi bahagia tetap ada di dalam dada kita sekarang dan seterusnya. Akhirnya misi kehidupan kita nih Bapak Ibu bukan lagi mengejar keajaiban Bapak Ibu. Nanti lama-lama seperti itu. Tetapi ternyata keajaiban justru yang mengejar Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu ya. Beralihnya apa? Kita tidak mengejar keajaiban tetapi mengejar ridhonya Allah. Kadang kita terus seperti ini. Loh, berarti kita untuk apa belajar Bunda? Katanya magnet rezeki ilmu keajaiban. Iya memang, tetapi pada saat titiknya kita tidak mengejar keajaiban lagi nanti Bapak Ibu. Bisa jadi ya, kalau yang sekarang ini masih mengejar keajaiban tidak apa-apa, memang prosesnya seperti itu. Tapi pada nanti titiknya itu kita mengejarnya adalah ridho Allah. Karena apa? Untuk bisa mencapai ridho Allah kita butuh yang namanya kita menerima keadaan. Apapun yang terjadi pada saat ini, baik itu sehat maupun tidak sehat, kemudian keadaan kita profit ataupun belum ya, kemudian kita bisnis sudah jalan atau belum, kita tetap mohonnya adalah ridho Allah. Kita katakan kepada diri kita sendiri, ya Allah, aku sudah tidak peduli lagi dengan apapun yang terjadi kepada diri saya, yang terjadi dalam kehidupanku saat ini. Yang terpenting bagiku adalah mendapatkan ridhomu ya Allah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang dikejar adalah ridhonya Allah, bukan lagi keajaiban. Tetapi nanti kabar baiknya keajaiban itu justru akan mendekat dan mengejar ke Bapak Ibu. Karena apa? Pada saat mengejar ridhonya Allah, bahagia itu mudah sekali nanti akan Bapak Ibu download, akan Bapak Ibu raih ya. Nah, pada saat kita sudah termindset meraih ridhonya Allah, ternyata itulah level tertinggi, kata Ustadz Nas seperti itu Bapak Ibu, kata gurunda kita ya. Jadi meraih ridhonya Allah itu kita bisa maksimalkan dalam ibadah-ibadah kita. Apalagi kemarin ya 1 bulan penuh ya kita puasa dan banyak sekali kegiatan yang kita lakukan seperti baca Al-Quran, sedekah-sedekah kita, kemudian apalagi kita ingin ada umroh haji ya, kita mohonkan kepada Allah, sholat sunnah kita, apalagi wajib kita terus kita kerjakan kemarin ya, kita drill. Nah sekarang ini kita terus lakukan Bapak Ibu ya, kita terus perjuangkan. Pada saat kita perjuangan untuk meraih cintanya Allah, akhirnya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan kemudian kita merasakan ada kelapangan dan kebahagiaan. Nah saat ini yang ingin kita bahas adalah kita jadikan sholat kita ya, sholat kita menjadi jalan bahagia untuk kita. Terutama apa nih Bapak Ibu? Terutama dalam hal menghadapi ada musibah-musibah, ada ketidakmudahan. Karena saya banyak sekali ya mendapatkan curhatan ya, bukan curhatan yang apa ya namanya yang lebih berlebihan itu bukan ya, biasa ya kita menyampaikan, Bunda saya masih ada bungkus permen, Bunda saya seperti ini seperti itu. Tidak apa-apa, saya pun sama seperti Bunda dengan Bunda Pita pun saya juga dapat bungkus permen, tenang Bun, tenang kayak gitu ya. Jadi pada saat kita nanti melakukan sholat ya sebagai jalan bahagia, nanti kita akan mudah menghadapi ada ketidakmudahan, difitnah orang, ada musibah, atau bahkan kita sampai kayak namanya tuh benar-benar hilang. Nama baik kita itu difitnah orang, dikatain katanya seperti ini, katanya seperti itu. Rasanya tuh kayak gini, oh keren gitu kan. Padahal malu luar biasa Bapak Ibu. Rasanya tuh malu luar biasa, tetapi bisa ya udahlah, memang seperti itu kali ya yang Allah mau, enggak apa-apa kayak gitu. Jadi rasanya udah relax aja kayak gitu, udah enggak ada keakuan gitu kan, enggak ada rasa seperti itu Bapak Ibu insya Allah ya. Kemudian apalagi misalnya ditipu orang seperti tadi ya, nah kemudian dihianati ya, rasanya tuh sakit luar biasa seperti jeruk nipis itu bercucuran rasanya asam linu luar biasa gitu ya. Ada yang diselingkuhin, ada yang dikecewakan ya, bentuk-bentuk ujian ya.
ujiannya itu tidak ringan Bapak Ibu. Nah, Pak, kabar baiknya nih Allah sediakan sarana-sarana ya untuk mendapatkan obat tersebut. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah ibadah dengan sungguh-sungguh, kejar cintanya Allah ya, melalui ada sholat, ada zikir nanti yang kita akan lakukan ya, kemudian ada puasa-puasa sunnah kita ya, ada sedekah-sedekah kita, kemudian kita belajar ilmu-ilmu yang terus-menerus kita download nanti untuk kita pelajari ada di Magnet Rezeki ini Bapak Ibu. Nah, itulah obat-obatnya Bapak Ibu, salepnya gitu ya. Itu adalah terapinya untuk kita menjaga ada energi bahagia yang terus tertancap ada di dalam diri kita. Nah, saat ini adalah kita ingin sekali mempergunakan sholat kita yang kita kerjakan minimal di sholat wajib itu adalah 5 kali sehari ya, untuk mengejar cintanya Allah. Ternyata di sana Bapak Ibu ada tombol-tombol rahasia pencipta kebahagiaan dalam rangkaian sholat-sholat kita. Nah, coba nanti Bapak Ibu bisa coba ya, tombol-tombol bahagianya itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu yang sudah bawa catatan ya, alat tulis bisa ditulis ya. Kenapa ditulis? Nanti saya nyimak kok bisa di Zoom, tidak sempat Bapak Ibu, maaf di Zoom. Saya nyimak di YouTube gitu. Kadang tidak sempat Bapak Ibu. Mending sekarang udah catat aja. Nah, nanti bisa ditanyakan ya, tanya ada yang tidak jelas ya. Kalaupun nanti mau akan didoubling ada di YouTube, tidak apa-apa gitu kan. Tetapi kan sudah menyimak, sudah mencatat, jadi maksimal ya. Tombol-tombol rahasia pencipta bahagia saat sholat itu bagaimana Bapak Ibu? Apalagi Bapak Ibu yang pedagang, yang pembisnis, yang kegiatannya banyak, potensi-potensi sakit hati, potensi sakit sedih, potensi kecewa itu besar sekali. Maka perlu ada terapi doubling, terapi yang berlapis-lapis. Di samping ada RFF LOP yang berjamaah yang energinya besar seperti ini, di tiap harinya kita ya, kita juga harus ada terapi-terapi yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ya, kemarin yang di RMR Ramadan itu saya sudah bekali ada jurus 3A. Nah, adakah yang sudah merutinkannya? Nanti coba di chat ya. Saya sudah merutinkan 3A Bunda, saya sudah merutinkan. Nah, itu juga salah satu bagian dari ada terapi ya, terapi untuk kuantum Bapak Ibu agar nanti bisa melihat setiap persoalan itu apakah yang tersirat di sana. Karena pada saat latihan 3A yang diaktifkan adalah titik theta Bapak Ibu yang ada di sini ya, di mata ketiga, keempat, kelima. Jadi nanti untuk Bapak Ibu mau konseling ya, yang ingin menjadi seorang terapis, yang menjadi seorang konselor, ini sangat membantu sekali Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pada saat terapi kita, terapi bahagia kita di rumah ya, kita melalui ada mengerjakan sholat-sholat kita. Diawali yang pertama niat sholat Bapak Ibu ya. Kita sudah mengambil air wudhu ya, kemudian kita sudah memakai mukena, yang perempuan, yang bapak-bapak berarti udah pakai peci, sarung dan lain-lain sudah lengkap, kemudian menghadap ke kiblat dan sudah mulai untuk terbang. Mulai untuk terbang ya Bapak Ibu ya, dengan ada niat sholat. Nah, niat sholat ini dilakukan Bapak Ibu sebelum memulai sholat. Contoh saja ya, misalnya kita melakukan ada sholat subuh. Nah, niat sholatnya usolli fardol subuhi ro'ataini mustabilal kiblati adaan makmuman ya, atau yang ini yang makmum ya, atau ada yang iman ya imaman lillahi ta'ala. Nah, saya berniat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu takbir. Nah, ini yang Bapak Ibu coba rahasianya ya, rahasia di takbir Bapak Ibu. Pada saat sudah usoli ya, usoli fardol subuhi ya, setelah itu lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu ya, Allahu Akbar seperti ini. Kita Allahu Akbar ya. Ada punggung tangan kita di sini Bapak Ibu, punggung tangan kan ke belakang. Bapak Ibu rasanya merasakan seperti membuang energi sampah ke belakang. Bapak Ibu jangan seperti ini. Waduh, berarti nanti di belakang saya kasihan kena sampah Bunda. Enggak seperti itu. Itu teknologinya Allah itu udah keren banget. Kita pokoknya buang energi sampah ke belakang. Allahu Akbar.
Ini ke belakang, Allah ke belakang. Setelah itu Allah, kemudian Allahu Akbar, yang selanjutnya Allahu Akbar. Kita perhatiannya yang telapak tangannya kita melangitkan permohonan kepada Allah, melangitkan hajat-hajat kita kepada Allah. Jadi kita menghadap ke barat, kita Allahu Akbar. Jadi seperti cepat nih Bapak Ibu, Allahu Akbar. Nah, sudah Allahu Akbar ya, dibuang ke belakang, kemudian dipanjatkan permohonan kita ke atas, ke arsinya Allah. Setelah itu kita bersedekap. Rasakan Bapak Ibu, rasakan Bapak Ibu seperti seorang bayi yang dipeluk oleh ibunya. Pada saat tadi mengibas punggung tangan ke belakang, Bapak Ibu seperti membuang sampah. Saya ulang ya Bapak Ibu, kemudian melangitkan hajat. Inilah hajat saya ya Allah. Silat aja hajatnya apa gitu. Hajatnya pengen dekat sama Allah, pengen banyak keajaiban, tidak apa-apa, sampaikan kepada Allah. Pengen memuliakan banyak orang, sampaikan. Allahu Akbar. Setelah itu bersedekap, rasakan bahagia luar biasa seperti seorang bayi yang didekap, digendong oleh ibunya. Jadi pada saat sudah mulai bersedekap, mulai membaca iftitah, ya kita membaca iftitah nih. Kita mengagungkan nama Allah, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro gitu ya. Sambil terus kita untuk membacanya, kita memuji Allah, kemudian kita bersungguh-sungguh menghadapkan ini wajah tu wajhia gitu kan. Nah, kita seperti berjanji kepada Allah, ya Allah, ini aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah, yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala kepatuhan dan ketundukanku. Ya Allah, ya untuk aku tidak termasuk dari golongan orang-orang yang menyekutukanmu. Nah, kita di sini iftitah sambil dirasakan. Maka kita perlu belajar lagi nih Bapak Ibu, artinya dari iftitah gitu ya. Kita nanti membuka lagi ya, membuka lagi catatan-catatan agar kita bisa merasakan. Tidak teringat lagi kegiatan-kegiatan sebelum sholat itu apa, karena kita pikirannya sudah disibukkan dengan menerjemahkan dari bacaan yang sudah kita lakukan pada saat sholat ya. Kemudian setelah itu selesai ya membaca iftitah dan lain-lain. Kalau saya baca lengkap nanti lama ya Bapak Ibu. Pada saat kita baca iftitah, yang intinya adalah kita betul-betul mengaku bahwa kita hamba Allah, kemudian sungguh sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya kita serahkan kepada Allah, alam semesta raya ini, penguasa alam semesta raya ini. Dan kita memohon kepada Allah yang di terakhir iftitah itu ya Bapak Ibu, untuk bisa termasuk menjadi golongan orang-orang yang muslim. Nah, kemudian lanjut lagi membaca surat Al-Fatihah. Inti dari surat Al-Fatihah adalah kita betul-betul mengakui itu Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita memohon ada petunjuk yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Kita memohon jalan yang lurus, kemudian kita mengaku bahwa saya berdoa kepadamu dan saya memohon kepadamu ya. Jadi kita memohon ada jalan yang lurus kepada Allah ya, kemudian kita mengaku bahwa kita menyembah Allah, lalu kita memohon pertolongan kepada Allah. Intinya dari Al-Fatihah seperti itu Bapak Ibu ya. Kita mengakui Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mohon jalan yang lurus kepada Allah, kemudian kita banyak menyembah kepada Allah dan memohon pertolongan. Akhirnya ada dialog nih Bapak Ibu ya. Ada dialog yang luar biasa dari diri kita kepada Allah dan tidak sempat memikirkan hal-hal yang lain. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu ya, setelah waladhdallin. Nah, sudah kita baca seperti itu dan kita bermohon untuk bukan termasuk golongan orang-orang yang sesat, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan bukan orang-orang yang mendapatkan jalan yang sesat. Kita dihindarkan dari itu ya, termasuknya pada saat kita membaca surat Al-Fatihah. Lalu dilanjutkan nih Bapak Ibu ya, selanjutnya adalah pada saat setelah membaca surat Al-Fatihah ya, Bapak Ibu ada yang sudah belajar Garputala
ya dari Ustadz Nas ataupun Dr. Fikri itu mengajarkan kepada kita untuk surat pendeknya itu bisa diganti dari surat Garputala yang ayatnya positif. Nah di sanalah nanti untuk praktek kita merutinkan ayat-ayat dari Al-Quran yang kita peroleh melalui ada teknik Garputala. Tentunya adalah ayat yang positif Bapak Ibu yang dirutinkan di sana. Diketarkan dengan hati kita ya. Kemudian bacaan dari Garputala itu nanti seperti kita terjemahkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi gantinya dari surat pendek yaitu adalah ayat-ayat dari Garputala yang kita ketemukan. Tetapi di sana yang kita rutinkan adalah ayat Garputala yang positif ayatnya. Misalnya Bapak Ibu seperti ini, Garputala tetap melakukan Garputala, tetapi yang diketemukan adalah yang kurang positif. Maka dicari ke atas ya berapa ayat, ke bawah berapa ayat. Lalu ketemu nih yang positif ya. Nah setelah itu yang positif itulah yang digetarkan setiap Bapak Ibu sholat. Contohnya seperti ini ya, contohnya misalnya saya mengalami ada sebuah kekecewaan yang mendalam karena dikhianati misalnya ya. Naudzubillah misalnya saja, dan saya seperti belum bisa memaafkan, akhirnya saya Garputala gitu kan. Nah setelah Garputala saya mendapatkan ada surat Maryam ya, ayatnya misalnya 45. Nah ternyata ada ayat yang positifnya nih di surat Maryam di 50. Maka di ayat yang 50 itulah yang dibaca setelah Al-Fatihah. Misalnya seperti ini. Wa wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Sambil kita untuk mengerti artinya nih Bapak Ibu. Artinya seperti ini. Dan kami anugerahkan kepada mereka. Nah, Allah menganugerahkan nih kepada kita sebagian rahmat Allah dan akan menjadikan Allah itu diri kita bertutur kata yang baik dan mulia. Nah, akhirnya kita kan bahagia. Oh iya ya, dengan jalan saya menerima keadaan ridho dengan apapun yang telah Allah buat, ada kejadian seperti ini, saya kecewa tapi saya menerima, nanti Allah akan memberikan rahmatnya dan menjadikan kita bisa bertutur kata yang baik dan menjadi lebih mulia kehidupannya. Setelah itu bisa jadi terbuka banyak peluang-peluang rezeki, peluang-peluang kebaikan dari Allah mengalir kepada kita. Itu ya Bapak Ibu ya, contohnya untuk yang Garputala. Lalu dilanjutkan dengan ruku. Nah, pada saat ruku kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ruku di sana dalam keadaan kita berarti punggung kan rata ya Bapak Ibu ya. Punggung rata ya, dari kepala sampai maaf di bagian pantat gitu ya, di bagian yang di sana terbilang hina ya dari tubuh kita. Simbolnya adalah kita ridho. Kita ridho, kita menerima segala keadaan yang terjadi di dalam diri kita. Ya, kita berada pada titik nol. Karena apa? Kepala yang biasanya di atas ternyata sejajar nih dengan bagian tubuh kita yang kurang baik ya, yang di sana yang terbilang hina gitu ya. Letaknya sejajar. Nah, kemudian Bapak Ibu membaca bacaan, ada bacaan ruku ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita artikan di sana, Maha suci Allah yang Maha Agung, serta memujilah aku kepadanya. Tetapi pada saat ruku itu Bapak Ibu kan sudah membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi seperti itu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu juga harus merasakan dan menyampaikan bahwa ya Allah, saya ridho dengan keadaan ini ya Allah. Ya Allah, saya terima seluruh kejadian ini ya Allah. Seperti itu Bapak Ibu. Di samping kita memuji Allah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kemudian kita ada terjemahkan Engkau yang Maha Agung ya Allah, aku memuji Engkau ya Allah. Kemudian kita pun mengakui bahwa kita itu ridho dengan keadaan yang terjadi. Saya terima ya Allah semua keadaan ini. Saya terima ya Allah, saya ridho ya Allah, dan saya pasrahkan kepadamu. Nah, di sini bisa terjadi ada
TSL ya Bapak Ibu, memuji Allah di sana dalam keadaan titik nol ya. Saya ridho, saya terima dengan ikhlas semua kejadian ini ya Allah, ini semua adalah yang terbaik untukku. Maka Bapak Ibu gerakan-gerakan sholat nanti Bapak Ibu memakai ada metode ini Bapak Ibu, nanti rasanya tuh sholat itu enggak cepet-cepetan. Jadi dinikmati Bapak Ibu, kayak menikmati sekali ya setiap gerakan-gerakannya, karena di sana ada terapi batin luar biasa Bapak Ibu ya pada saat kita melakukan gerakan dan juga arti yang kemudian kita seperti vibrasikan di dalam tubuh kita, arti dari gerakan, arti dari bacaan-bacaan yang kita lakukan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah ada ruku kemudian iktidal. Iktidal ini adalah bangkit Bapak Ibu, bangkit dari ruku ya, sami Allahu liman hamidah. Nah, sami Allahu liman hamidah ini sambil kita tahu artinya, Allah yang maha mendengar terhadap orang yang memujinya. Ternyata kita bangkit dari sholat ini Bapak Ibu, Ustadz Nas mengajarkan untuk kita melakukan LOP. Kita melakukan ada LOP. Pada saat kita bangkit, ternyata bangkit dari keterpurukan Bapak Ibu, bangkit dari kesedihan, kemudian kita lakukan LOP. Saya sarankan Bapak Ibu, LOP-nya jangan seperti ini Bapak Ibu, dunia terus, jangan. Saya sarankan. Jadi seperti yang saya PN ya, ada di grup RMR, saya sarankan Bapak Ibu untuk LOP-nya, ya Allah jadikan saya lebih dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah jadikan saya untuk mencintai ibadah-ibadahku ikhlas karena Engkau ya Allah. Ya Allah jadikan diriku untuk lebih mudah memuliakan orang lain ya Allah. Seperti itu. Nanti mungkin ada di iktidal yang lain ya, yang selanjutnya itu bisa Bapak Ibu selipkan ada LOP duniawi. Bisa Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu mohonnya terbanyaknya akhirat saja. Saya sarankan seperti itu. Di antaranya apa? Ya Allah jadikan saya lebih mudah melaksanakan ibadah, lebih ringan untuk ke masjid, lebih mudah dalam tadarus Al-Quran ya, lebih mudah ke majelis taklim, lebih mudah sedekah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kehidupan menjadi ringan Bapak Ibu. Dibanding Bapak Ibu selalu memohonnya dunia terus, nanti akhirnya ada stressing kalau yang saya rasakan seperti itu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu saat Bapak Ibu iktidal ya, sami Allahu liman hamidah, di sana ada LOP Bapak Ibu sambil membaca Robbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min sayin ba'du. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi, sepenuh sesuatu yang Engkau kehendaki sesudah itu. Biasanya dipersingkat ya Bapak Ibu ya, bisa Robbana lakal hamdu, bisa seperti itu. Jadi kita untuk membacanya nanti bisa sambil perlahan-lahan untuk dihayati gitu Bapak Ibu, karena ini kan prosesnya adalah memperbaiki ya, prosesnya untuk lebih khusyuk ya, untuk lebih bisa mencermati. Jadi nanti dari sholat ke sholat itu kita belajar untuk memperbaiki dari kehusukan kita berproses seperti itu ya Bapak Ibu. Pada saat kita ada iktidal, kemudian kita sampaikan memuji Allah bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah. Nah, maka izinkan ya Rob untuk aku semakin mendekat kepadamu dan mudah untuk memuliakanmu. Jadi kita mohonnya banyak untuk mendekat kepada Allah Bapak Ibu. Kemudian mungkin tidak disebutkan seluruhnya ya. Ini kan saya contohkan misalnya, ya Allah izinkan untuk hamba semakin dekat kepadamu ya Allah melalui ibadah-ibadah yang aku lakukan. Kemudian ringankan aku ya Allah untuk menambah amalan-amalan ibadahku kepadamu ya Allah. Ini mungkin di iktidal yang lainnya. Lalu nanti di iktidal yang selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa disisipkan, ya Allah mudahkan bisnisku untuk bisa berjalan dengan sukses. Tetapi itu kan kita bacakan di dalam hati ya Bapak Ibu, tidak sampai keluar suara terdengar orang, tidak ya. Kita sampaikan di dalam hati kita, kemudian
seperti ada LOP yang tervibrasi ke sana. Ya Allah sehatkan aku, ya Allah berikanlah aku keluargaku samara, sakinah mawaddah warahmah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi hajat-hajat dunia nanti bisa disisipkan di sana. Lalu setelah itu Bapak Ibu kita ada iktidal, sami Allahu liman hamidah, sudah ya. Setelah itu kita ada sujud ya. Nah, pada saat sujud ini Bapak Ibu kita melakukan ada simbol turun garis kebenaran. Sahabat ya, kita turunkan kepala kita ya pada titik terendah. Kita turunkan garis kebenaran kita pada titik terendah, karena pada saat kita posisi sujud ini Bapak Ibu ya, kepala kita berada di atas bumi ya, di dalam titik yang terendah ya di kehidupan kita. Diperumpamakan seperti itu. Nah, ini adalah simbol kita menghamba kepada Allah. Kita nunduk luar biasa ya, kita betul-betul bersujud kepada Allah. Di agama lain tidak ada Bapak Ibu, hanya di agama kita ya, sujudnya betul-betul kepada pemilik alam semesta ini sambil kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kita juga memuji Allah nih yang maha tinggi, a'la kan tinggi ya. Kemudian memujilah aku kepadanya sampai 3 kali ya, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kita baca sampai 3 kali dan kemudian kita di dalam hati mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Ya Allah, saya banyak salah ya Allah. Ampuni saya ya Allah dan saya siap belajar. Akhirnya sujudnya Bapak Ibu tidak cepet-cepetan. Sujudnya itu seperti dinikmati, karena pada saat kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, kita pun kemudian mengartikan ya Allah Engkau maha tinggi ya Allah, dan hamba memuji kepadamu ya Allah. Ya Allah saya banyak salah, Engkau maha pengampun ya Allah, dan aku mau berubah lebih baik lagi. Terus seperti itu Bapak Ibu sampai berasa cukup, kemudian kita nanti duduk ya di antara 2 sujud. Nah, pada saat lisan kita menyebut tadi ya doa pada saat kita sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, di dalam hati kita sampaikan ya Allah, saya banyak kesalahan ya Allah, ampuni saya dan saya siap berubah. Nah, berlatih ya Bapak Ibu ya, berlatih ada di sini. Nanti Bapak Ibu rasanya tuh sholat itu kayak nyaman sekali. Karena kita prosesnya betul-betul tidak teringat hal-hal yang lain. Teringatnya adalah kita memperbaiki diri, memperbaiki dalam posisi sholat kita seperti itu Bapak Ibu. Dan menikmati sekali dari sholat-sholat yang kita lakukan. Fokus dalam melakukan setiap gerakan-gerakannya. Lalu kita lanjutkan ya, ada duduk di antara 2 sujud. Nah, di sini ada pengakuan bahwa kita selalu membutuhkan Allah. Saat duduk di antara 2 sujud ini, sahabat, di sanalah terdapat ada doa-doa di dalam sholat kita. Kalau misalnya di gerakan-gerakan yang lain, itu di sana adalah memuji Allah. Tetapi pada saat kita melakukan ada gerakan duduk di 2 sujud, Bapak Ibu, di sana ada doa Bapak Ibu. Nah, pergunakan sebaik-baiknya ya, karena pada saat kita duduk di antara 2 sujud ini nanti akan banyak sekali keyakinan ya, banyak sekali ada booster energi yang tangguh masuk di dalam diri kita. Akhirnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang mungkin punya amanah ya, punya amanah ataupun punya hajat ya, ini mintanya kepada Allah. Enggak minta selain kepada Allah itu enggak ya. Contohnya misalnya ada terbetik nih, saya mau, maaf ya, ada yang misalnya seperti ini, saya mau banyak uang, tapi saya dagang kok belum sukses juga. Ada yang terbetik seperti ini, saya mau ke dukun aja ya Bu. Tidak sampai seperti itu Bapak Ibu. Nanti tidak ada pemikiran seperti itu. Kalau Bapak Ibu duduk di antara 2 sujudnya ini benar. Ya, karena di sana ada doa, ada keyakinan yang terposter di dalam diri kita ya. Kemudian Bapak Ibu yang mempunyai ada amanah, yang mempunyai ada hutang ya, itu juga nanti akan ada rasa jerak, mudah jeraknya, dan akan mudah pula mencicilnya ya, membayarnya, atau bahkan ada kemudahan dalam mengamputasi ya, mungkin ada menjual aset, ada kemudahan di sana. Karena dalam doa di antara 2 sujud ini betul-betul kalau dimaknai Bapak Ibu, Robbik firli warhamni wajburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini
fa'fu ani. Ya Allah, ampunilah dosaku, Rabbik firli. Warhamni, belas kasihanilah aku. Wajburni, cukupkanlah segala kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzukni, berikanlah rizki kepadaku. Wahdini, berikanlah aku petunjuk ya Allah. Wa'afini, berikanlah kesehatan kepadaku ya Allah. Fa'fu ani, berikanlah ampunan kepadaku. Nah, kalau ini terus untuk kita betul-betul dipahami, kemudian dirasakan, dihayati, Bapak Ibu, meleleh Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu akan ada booster kekuatan yang luar biasa karena Bapak Ibu sudah curhat betul-betul kepada Allah. Nah, kadang ketidaktepatannya kita adalah pada saat sholat itu gerakan-gerakannya itu secepat kilat. Nggak dimaknai gitu kan. Akhirnya kan tidak terjadi ada install baik ya di dalam bawah sadar kita. Ternyata dengan ada materi seperti ini, insya Allah Bapak Ibu, nanti kita mulai untuk memperbaiki sholat-sholat kita. Nah, pada saat kita memperbaiki sholat-sholat kita, ternyata Allah perbaiki nanti rezeki kita Bapak Ibu. Ini banyak kan ulama yang mengatakan seperti itu, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki rezekimu gitu kan ya. Nah, kita percaya itu Bapak Ibu, ternyata pada saat kita memperbaiki sholat-sholat kita, nanti di kehidupan kita akan mudah sekali memperbaiki dari sikap kita, lisan kita, tutur kata kita, dan juga cara pandang, cara pikir dalam kehidupan kita itu nanti akan berubah Bapak Ibu. Ya, keren sekali nih Bapak Ibu materinya ya. Nanti untuk kita mulai terus perbaiki ya Bapak Ibu, tentu kan tidak sekali jadi ya, kita nanti untuk bisa bertahap ya. Nah, pada saat kita ada doa ya di antara dua sujud, ternyata di sana kita merilis rasa yang penat, rasa yang berat ada di dalam diri kita. Merilis segala persoalan-persoalan Bapak Ibu, fokus hanya kepada Allah yang memberi solusi dan menolong kita. Nah, inilah Bapak Ibu, sholat yang seperti ini nanti menjadikan ada kegiatan yang ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena pada saat sholat ada terjadi terapi untuk kehidupan kita, untuk diri kita nih Bapak Ibu. Pada saat sujud ya, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Tadi sudah di antara dua sujud ya Bapak Ibu, duduk, kemudian kita sujud kembali nih ya, sujud kembali, lalu lakukan lagi seperti itu. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, saya yang salah ya Allah, saya mau berubah ya Allah, ampuni aku ya Allah, saya siap belajar ya Allah untuk berubah lebih baik lagi. Nah, kemudian kita lakukan sholat seperti ini ya untuk rutin. Nah, nanti Allah akan senang nih Bapak Ibu dengan hambanya yang datang kepada Allah dengan segenap rasa, dengan segenap hati, betul-betul memohon solusi kepada Allah. Lalu setelah itu Bapak Ibu ya, sudah tadi sujud ya, sudah duduk di antara dua sujud, lalu sujud, dan setelah itu ada tahiyat. Nah, tahiyat ini Bapak Ibu saya sampaikan, saya jelaskan pula, ada penegasan-penegasan di dalam diri kita. Seperti ini Bapak Ibu, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala penghormatan, keberkahan, sholawat dan kebaikan bagi Allah. Segala salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Kita memberikan penghargaan, ketinggian, keberkahan, kemuliaan itu hanya untuk Allah Bapak Ibu. Nah, saat kita telah menikmati sholat-sholat kita, nanti efek keseharian kita adalah kita senang memuliakan orang lain Bapak Ibu. Pada saat kita menikmati sholat-sholat kita dan kita betul-betul memuliakan Allah ya, kemudian di sana juga kita menyebut ada nabi-nabi kita ya, akhirnya kita nanti senang untuk memuliakan sesama kita. Lalu kita lanjutkan bacaannya, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Salam kepada para nabi kita lakukan, kemudian rasakan Bapak Ibu ada rasa satu sama terhubung dengan para nabi.
saat terjadi sudah ada seperti itu, Bapak Ibu kita puji Allah. Selanjutnya ada salam kepada Nabi. Rasakan Bapak Ibu kehadiran dari para Nabi dan juga ada orang-orang soleh yang lainnya nih Bapak Ibu. Menyatu satu sama terhubung dengan diri kita. Disitulah nanti Bapak Ibu terjadi ada Bapak Ibu masuk dari dunia realita nyata menuju ke dunia kuantum. Maka seluruhnya Bapak Ibu seperti terjadi solusi. Tercipta banyak hajat-hajat dan LOP pinta Bapak Ibu seperti sudah terwujud ada. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lakukan kembali ada persaksian ya, ada komitmen dengan ada menunjuk telunjuk kita ya, menunjukkan ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Bahwa kita tidak butuh yang lain Bapak Ibu, hanya butuh Allah satu. Saat itu yang kita cari adalah ridhonya Allah. Lalu kita lanjutkan sholawat dan pengagungan kepada dua nabi kita yang utama, yaitu Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Untuk apa nih Bapak Ibu? Untuk bekal sholawat kita kepada semuanya nih Bapak Ibu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, imbarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid ya. Kita baca itu kemudian sambil kita terjemahkan, ya Allah berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji ya Allah, lagi maha mulia. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia ya Allah. Setelah itu lanjutkan salam. Nah kerennya nih Bapak Ibu, pada saat kita salam ya, salam assalamualaikum warahmatullah ke kanan ya, semoga selamat dan rahmat Allah terlimpah kepadamu. Kemudian salam ke kiri ya, assalamualaikum warahmatullah juga ke kiri ya, semoga keselamatan dan rahmat Allah terlimpah kepadamu pula ya. Nah, pada saat kita ada salam ke kanan dan ke kiri, ternyata kita tidak hanya mendoakan ada orang yang di kanan dan di kiri, bukan itu saja, tetapi bukan manusia saja yang kita doakan, tetapi banyak makhluk Bapak Ibu, termasuk ada para malaikat. Nah, pada saat kita salam ke kanan dan ke kiri pula, ternyata kita mencari nih Bapak Ibu. Maknanya Bapak Ibu, siapa lagi nih di sebelah kanan saya yang akan saya muliakan? Siapa lagi ini di sebelah kiri saya yang akan saya muliakan? Disinilah Bapak Ibu ada terjadi aplikasi merawat terumbu karang. Bagian sholat kita yang terpanjang Bapak Ibu, setelah kita melakukan ada salam ke kanan dan salam ke kiri ya, adalah perjalanan menjalankan merawat terumbu karang kita sampai menjelang sholat kembali. Jadi pada saat setelah kita salam, siapa lagi nih untuk saya muliakan gitu kan, dari dalam hati kita cari nih orang-orang yang akan kita muliakan. Sudah niatnya tuh memuliakan orang ya. Kemudian ke kiri juga sama, setelah salam ke kiri siapa lagi yang akan saya muliakan. Nanti pada saat kita sudah selesai sholat ya, sudah salam, sudah wiridan, sudah selesai, kita bawaannya ingin memuliakan ya, yang sebelumnya mungkin ada tidak enak sama suami, sama saudara, sama teman, itu udah enjoy saja. Mas dari mana Pak? Masya Allah belum dibuatkan ini ya air minum, sebentar ya saya buatkan. Itu sudah kayak tidak ada persoalan Bapak Ibu. Karena apa? Karena inginnya memuliakan gitu. Ini sudah terboster dengan sendirinya Bapak Ibu ya. Kita lihat ke kanan dan ke kiri siapa yang akan kita muliakan. Yang jualan apalagi udah ramah bawaannya nih Bapak Ibu ya. Nah kemudian sampai menuju ke sholat kembali, itulah Bapak Ibu aplikasi sholat terpanjang dari Bapak Ibu.
Masya Allah, keren ya. Dari sholat ke sholat berikutnya Bapak Ibu melakukan ada sholat panjang. Karena apa? Memuliakan sesamanya. Pada saat Bapak Ibu lakukan sholat lagi, kemudian lakukan lagi pola seperti tadi Bapak Ibu. Ya, dari awal sholat sampai akhir ya adalah berlatih ilmu MR di dalam kegiatan sholat. Gerakan sholat Bapak Ibu hanya 5 menit atau sampai 10 menit. Setelah salam, kemudian sampai sholat berikutnya adalah aplikasi sholat Bapak Ibu yang terpanjang di kehidupan sehari-hari. Bagian sholat Bapak Ibu yang mulia Bapak Ibu. Karena apa? Membuat orang lain mulia juga dan bahagia. Disitulah Bapak Ibu nanti akan mendapatkan aneka keajaiban apabila ini sudah Bapak Ibu terapkan, Bapak Ibu praktekkan. Nah, memang ilmu MR ini unik sekali Bapak Ibu ya. Tidak hanya didengarkan, tidak hanya di-download saja, tetapi kalau ingin ajaib dipraktekkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu dipraktekkan. Mungkin penjelasan saya cukup cepat ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon maaf nanti untuk bisa bertanya ulang ya apabila nanti ada yang belum jelas di bagian-bagian mana. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, bacaan sholat tersebut yang kita lakukan ya bisa dibaca dengan tenang ya. Jangan terburu-buru Bapak Ibu. Sebagaimana sabda Rasulullah sampaikan ya, bahwa kalau kamu berdiri ketika sholat, maka berdirilah dengan tumak ninah. Kalau kamu ruku, rukuklah dengan tenang atau tumak ninah. Kemudian berbuatlah demikian di dalam sholatmu. Ini tertera ada di hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan juga Ahmad. Masya Allah, tabarakallah. Demikian Bapak Ibu semua penjelasan dari gerakan-gerakan sholat kita yang dirasakan, kemudian yang dicermati dan dihayati, sehingga menuju kepada sholat yang lebih khusyuk. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita menamakan khusyuk sekali ya kita belum berani Bapak Ibu ya, karena kan kita berproses nih Bapak Ibu ya, berlatih seperti Guru Ndak Ustadna sampaikan ya, berlatih untuk lebih baik, lebih sempurna ya. Kesempurnaan punya Allah. Kita berlatih terus untuk memperbaiki diri, memperbaiki sholat-sholat kita ya, dan juga memperbaiki dari bacaan-bacaan yang kita lakukan. Demikian ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat dari keterangan yang saya sampaikan ya Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah. Dan kita lanjutkan untuk membooster hati kita dengan membaca surat Al-Waqiah. Kira-kira kurang lebih setengah jam ya Bapak Ibu. Jadi kita siap-siap. Alhamdulillah ini sudah jam 9 Bunda Pita ya. Jadi kita mulai saja untuk membaca surat Al-Waqiahnya. Bapak Ibu, tadi untuk saya uraiannya tentang sholat ya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekurang tepatan atau kekurang jelasan karena waktunya yang sangat mepet, dan saya juga cukup harus ngedrill cepat gitu ya Bapak Ibu. Saya perkirakan ini materinya cukup panjang ya, tapi kalau Bapak Ibu nanti ikhlas ya tetap bisa nanti untuk bisa diserap dan dipelajari. Nah, alhamdulillah sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita belajar untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, terutama adalah ibadah sholat kita, agar nanti berefek pada kehidupan kita yang makin ajaib, terutama ketenangan hati, ketentraman jiwa, kelapangan dan kesabaran kita semakin meningkat, kesyukuran kita juga semakin membaik. Ya insya Allah menjadi ajaib kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya demikian Bapak Ibu semua, kita lanjutkan membaca surat Al-Waqiah. Saatnya yang terbaik untuk memberikan ada booster vitamin untuk hati kita dengan membaca ayat-ayat Allah yang ada di buku zikir kita. Bapak Ibu sudah di print ya bukunya ya, insya Allah ya. Sudah siap yang ada di Google Meet? Ya, Bunda Susan, untuk riadohnya ini open mic apa gimana Bunda? Apa hanya beberapa pilihan saja? Karena kalau
kalau open mic semua sepertinya kurang memungkinkan Bunda. Nanti suara Bunda tenggelam gitu. Oh ya, jadi gimana? Tidak open mic aja. Saya manut Bunda Pita dan Bapak Ibu, baiknya bagaimana? Iya, open mic-nya untuk 5 atau 6 orang nggak apa-apa. Nanti yang di meet juga kita pilih gitu Bunda. Jadi yang lain bisa mengikuti dengan mengeraskan suara di rumah tanpa harus membuka mikrofon seperti itu Bunda. Oh boleh, ya. Oh Bunda Hajah Mai, usulannya di unmute saja Bunda Pita. Ya. Ya. Ya silakan bisa dimulai Bunda. Ya, karena ini sudah menunjukkan pukul 9 Bapak Ibu ya, 9 malam kita untuk bisa segera membaca surat Al-Waqiah dan juga ada bacaan yang lainnya, apalagi banyak yang minta didoakan. Mari bersama-sama Bapak Ibu, setelah tadi kita ada mendengarkan ada tausiahnya mengenai perbaikan sholat kita, semoga bisa diserap dengan baik. Kita bermohon kepada Allah, ibadah-ibadah kita semakin berkualitas dan kita terus untuk belajar ya Bapak Ibu. Dan saatnya sekarang ini adalah kita memberikan ada vitamin untuk hati kita, memberikan kekuatan dan ketangguhan dalam menghadapi kehidupan kita yang selanjutnya agar makin dicinta oleh Allah dan mendapatkan pertolongan Allah hingga keajaiban demi keajaiban akan tercipta di dalam kehidupan kita. Kita sehat, kita bahagia, kita mulia, ya kemudian rezeki berlimpah ruah, kehidupan keluarga juga sakinah mawaddah warahmah, masya Allah. Jadi seperti kehidupan di surga ya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu diawali dengan ada ina a'malu biniat ya. Ina a'malu biniat terlebih awal ya Bapak Ibu, mohonkan ridho Allah dulu, jangan lupa ya Allah hamba mohon ridhomu ya Allah. Kemudian setelah itu mohon senyumnya Allah kan ya, setelah itu mohon ridho dan mohon senyum, dan setelah itu adalah silakan Bapak Ibu yang ingin mengirimkan ada bacaan ini terkirim kepada siapa, silakan diniatkan, boleh ya. Baik ada yang sudah meninggal ya, atau mungkin ada yang masih sugeng orang tua ya, silakan untuk dikirimkan berkahnya ke anak, ke suami, ke istri juga boleh, ke keluarga silakan. Setelah itu mohon keduniaan yang lainnya ya. Silakan Bapak Ibu, kurang lebih afirmasinya ya, LOP-nya 1 sampai 2 menit mulai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Riyadhah kita Bapak Ibu malam hari ini cukup panjang ya, karena kita harus perlu waktu yang cukup ya, insya Allah bisa memboster maksimal di dalam wilayah kuantum kita. Dan besok menjadi lebih plong kembali ya, kata Bunda Dina dan Bapak Ibu yang lainnya mengatakan Masya Allah seperti kayak habis mandi, seger banget gitu ya. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kurang lebihnya apabila ada ketidaktepatan dari saya dan ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena panjang sekali bacaannya dan saya powerful sendiri di sini. Apabila tadi ada batuk, ada jeda sedikit, saya mohon dimaklumi ya Bapak Ibu. Masya Allah dahsyat luar biasa Bunda Hajah Mai ya, insya Allah menarik Bunda, menarik untuk sehat gitu ya. Jadi nanti kayak cantik terus ya, Masya Allah Bunda Mai ya, dan juga Bapak Ibu ya yang bapak-bapak ganteng terus karena memuda ya, memuda selalu. Demikian kurang lebihnya untuk Bunda Pita dan Bapak Ibu semua. Tepat jam 10 ya, seperti biasa kita memang kurang lebihnya ada 1,5 jam sampai 2 jam ya, apalagi ini cukup panjang ya, keren sekali bacaannya ya, cukup panjang dan perolehan energinya menjadi berlipat-lipat. Silakan Bunda Pita mungkin, atau ada Bapak Ibu yang usulan yang terbaik untuk kegiatan kita ya seperti apa, nanti bisa disampaikan ke Bunda Pita atau di grup ya, atau pertanyaan-pertanyaan berkenaan materi yang tadi untuk perbaikan kualitas sholat kita sehari-hari kita agar nanti menjadi bekal terbaik di dalam perjalanan kehidupan kita yang masih cukup panjang ya, dan untuk bekal kehidupan kita di akhirat nanti ya. Silakan untuk Bunda Pita ya. Ya, terima kasih Bunda Susan. Masya Allah, makin malam tapi masih luar biasa Bunda. Ya, alhamdulillah. Sudah jam 22 Bunda, tapi masih semangatnya. Iya, ya. Semangat semua. Iya. Iya, boosternya luar biasa sekali ini Bunda, apalagi tentang
sholat kusuk ya. Alhamdulillah kita jadi lebih mengetahui makna-makna gerakan dalam sholat. Dan saya izin mengingatkan buat sahabat semua, besok masih hari Jumat ya Bunda. Dan kita akan mengadakan kegiatan seperti yang pernah kita adakan di bulan Ramadan kemarin ya, pembagian nasi box ya. Tapi bukan nasi takjil lagi, tapi kita pembagiannya nanti berarti namanya si Juli, nasi Jumat peduli ya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti kan Bunda Susan yang biasa membagikan ya di jamaah sekitar masjid di area Batang. Terus kita juga masih ingin membuka open donasi seperti saat bulan Ramadan kemarin. Barangkali dari sahabat-sahabat semua berkenan untuk menjadi pewasilah. Akan tetapi syaratnya harus menjadi donatur terlebih dahulu agar bisa menjadi pewasilah nasi Jumat peduli magnet rezeki. Dan insya Allah nanti ya Bunda, untuk pekan-pekan depan di bulan Mei juga kita akan launching pembelajaran via Zoom. Ya, jadi ada request permintaan pembelajaran jangan hanya via WhatsApp saja, tapi ada pembelajaran via Zoom. Kalau WhatsApp kan timingnya mungkin lebih lama, 10 hari, ada yang 1 minggu RMR. Tapi ini ada permintaan untuk memudahkan dari sahabat-sahabat semua yang ada di grup reguler gitu katanya. Bunda kalau pembelajarannya lewat Zoom aja 1 kali donasinya berapa gitu. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa fasilitasi seperti itu ya Bunda Susan. Bisa, ya, dan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik jangan dihentikan. Maksudnya setelah Ramadan berlalu kita udah enggak donasi sedekah subuh lagi gitu kan, malah berhenti ya. Istilahnya kita tetap harus mengistiqomahkan kegiatan-kegiatan kita yang selama bulan Ramadan kemarin sudah kita rutinkan. Setelah keluar dari Ramadan ya semakin rutin lagi gitu ya. Dan nanti kita juga akan ada semacam apa ya, untuk gerakan supaya sahabat semua ini bisa untuk melakukan korban gitu ya, karena sebentar lagi juga ada lebaran lagi, lebaran haji gitu ya. Mungkin ada sahabat-sahabat yang belum tahu gimana sih cara nabung korban yang baik supaya kita itu bisa merutinkan diri setiap tahun itu kita bisa berkorban. Jangan hanya berkorban perasaan saja, tapi kita harus mengorbankan ya, seperti apa yang Rasulullah contohkan, seperti apa yang Nabi Ibrahim ajarkan, seperti itu ya Bunda Susan. Ya. Demikian untuk kegiatan RFF kita pada malam hari ini, karena mungkin bagi teman-teman yang ada di wilayah timur dan wilayah tengah sudah terlampau malam. Ada pertanyaan tadi yang di Google Meet, insya Allah sudah saya copy. Ya. Sudah saya copy dari Bunda Sylvia ya, dari Bunda Sylvia Semarang. Kemudian untuk yang di Zoom barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi karena keterbatasan waktu kita, mungkin nanti besok kita open grup WhatsApp-nya. Silakan sahabat semuanya mengetik pertanyaan-pertanyaan di sana, nanti akan langsung dijawab oleh Bunda Susan. Ya, malam ini juga yang dapat saya sampaikan. Ya, malam ini juga dibuka Bunda untuk ininya grupnya. Oke, ya. Barangkali nanti ada tambahan lagi dari Bunda Susan, apa mau langsung ditutup? Iya, untuk tambahan sedikit karena ada yang baru ya tentang air doa, Bapak Ibu. Air doa tadi yang sudah ditaruh di depan otomatis terisi Bapak Ibu. Karena sudah ada niat dari saya ya untuk mengisi air yang ada di hadapan Bapak Ibu dan di hadapan saya ini terisi ada energi bacaan Al-Qur'an yang kita lakukan berjamaah. Jadi otomatis sudah ada doanya ya. Tinggal Bapak Ibu nanti untuk diklik ya, tombolnya itu di setel gitu. Jadi tombolnya disetel dengan ada self talk ya. Self talknya mudah sekali Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau sehatkan aku, Engkau bahagiakan aku, Engkau muliakan aku, seperti itu boleh. Nah, kemudian ya Allah, Engkau jauhkan dari seluruh penyakit yang hadir ada di dalam tubuhku, Engkau jauhkan, Engkau buang sejauh-jauhnya, terganti dengan kesehatan. Al-Fatihah.
kemudian amin, bismillah, dan diminum. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa untuk kecantikan, bisa untuk kesehatan, bisa untuk insya Allah kita menjadi panjang usianya ya, untuk bisa kita terus bahagia. Jadi bisa untuk terapi bahagia juga. Misalnya kita ada kalau bismillah ya Allah dengan meminum air ini ya Allah, engkau jadikan hatiku bahagia. Bismillah Al-Fatihah terus diminum. Insya Allah nanti akan menjadi bahagia. Gitu ya. Untuk yang air doa seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang bingung self-talk-nya, saya ada flyernya, nanti saya kirimkan ya. Untuk kalimatnya tidak harus jiblek seperti itu Bapak Ibu ya, kata-katanya bisa ditambah atau dikurangin sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu semua gitu ya. Demikian kurang lebihnya Bapak Ibu, karena sudah jam 10.15 menit, mohon maaf lahir batin. Dari yang keterangan Bunda Pita tadi ada pembelajaran-pembelajaran berikutnya, itu adalah dari wujud cinta kami sebagai Siti MR untuk terus mengembangkan ilmu ini dan kemudian mengeser ke sebanyak-banyaknya orang-orang di sekitaran kami, di antaranya adalah Bapak Ibu semua yang mau dengan sigap untuk bisa mengikutinya, karena ini adalah berkah dari Allah. Dan tujuan terbaik dari Gurunda kita adalah untuk bisa mendapatkan ada 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki yang kafah ya, yang betul-betul mau mempraktekkan, karena nanti akan menjadikan ada efek maharisi ya, maharisi efek ini yang 1% mempengaruhi dari yang 99% lainnya. Nanti akhirnya Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur ya, jadi menjadi ada negara yang diberkahi, menjadi negara yang diampuni oleh Allah, menjadi negara yang berkelimpahan ya. Tujuan dari Gurunda seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita membantu dari terkecil diri kita dulu ya, dari diri kecil terkecil dari diri kita dulu untuk positif, nanti bisa untuk melebar, untuk meluas ke orang-orang di sekitaran kita, terutama juga keluarga, saudara, teman, tetangga, lalu nanti menyeluruh ya, 1 desa, 1 kecamatan, 1 kabupaten, dan seluruh Indonesia. Demikian kurang lebihnya Bapak Ibu ya, terus untuk belajar, terus untuk berlatih, dan ternyata hidup kita bahagia karena dekat dengan Allah, bahagia karena banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tak terasa, insya Allah bekal Bapak Ibu banyak sekali saat dipanggil oleh Allah. Nanti seperti apa yang diafirmasikan, mendapatkan husnul khotimah. Diawali Bapak Ibu mulia di dunianya, karena ada perilaku yang baik, akhlak yang baik, kebiasaan yang baik, pola pikir yang baik. Akhirnya kehidupan Bapak Ibu menjadi berprestasi ya, dan istimewa. Demikian kurang lebihnya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf lahir batin dari saya dan Bunda Pita apabila ada kekurang tepatan, dan materi dari yang tadi ada kita berlatih sholat ya, sholat lebih khusyuk, itu kurang lebihnya Bapak Ibu ya. Nanti apabila bacaannya Bapak Ibu untuk memperbaiki kembali lebih tepat lagi, Bapak Ibu nanti latih demi latih, karena kita dengan usia yang seperti ini untuk belajar kadang ya masih ada lisan yang kurang tepat, karena lidah tua ini saat belajar kan beda dengan lidahnya anak-anak ya. Nanti Bapak Ibu juga memperbaiki terus ya, kita pun terus untuk selalu memperbaiki diri, memperbaiki bacaan-bacaan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga menjadi makin khusyuk ibadah kita dan mendapatkan ada aneka keajaiban karena pahalanya berlimpah ruah. Demikian, mohon maaf lahir batin sekali lagi, dan saya tutup dulu ya Bapak Ibu dengan doa penutup kafaratul majelis ya. Kita berjumpa ada di grup WA ya Bapak Ibu yang mau bertanya dan mungkin ada usulan-usulan yang membangun ya Bapak Ibu. Mari kita tutup Bapak Ibu dengan doa penutup kafaratul majelis. Setelah tadi kita saling memaklumi dan memaafkan apabila ada kekurangan ya, insya Allah Allah nanti yang akan menyempurnakan. Mari Bapak Ibu mohon ampunan selanjutnya dengan doa penutup kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayo Bunda yang ada di Google Meet. Alhamdulillah. Ada yang di ruang Zoom. Semoga Sampai bermanfaat jumpa lagi. Bapak Ibu semua. Install bawah sadar kita pada malam hari ini lebih fresh ya untuk hari-hari ke depannya Bapak Ibu. Ya, sampai jumpa ya untuk Kamis malam Jumat berikutnya ya, dan juga ada di ruang WA ya, grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga panjang umur. Amin, insya Allah semoga terjaga ya. Sampai tua, sampai kakek, sampai nenek-nenek melihat anak cucu cicit kita ya Bapak Ibu ya. Dan Salam untuk keluarga Bunda Iya, Susan. Masya Allah, terima kasih. Ya Bunda, Masya Allah. Terima kasih. Mohon izin.